Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kelima pada pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan teologi Islam. Teologi Islam di mana sebenarnya berbagai agama juga ada satu ilmu ya, keilmuan terkait dengan teologi Islam ini. Jadi dalam Islam ada definisi-definisi ya. Kalau dalam terkait dengan teologi Islam ini merupakan istilah dari kata lain ya, dari ilmu kalam. Ada lagi tokoh Imam Mazhab dengan menyebut sebagai ilmu fiqhul akbar. Fikih itu artinya pemahaman ya, pemahaman. Al-akbar tentu kita tahu artinya besar. Jadi terkait hal-hal yang pemahaman tentang hal-hal yang besar. Kemudian lagi beberapa tokoh misalnya Imam Syafi'i, Imam Malik maupun Ja'far Shadiq memberi istilah dengan ilmu kalam. Ilmu kalam ini tidak lain adalah kalam itu adalah tulisan ya istilahnya. Jadi tulisan alam ini, gambaran dari alam ini. Kemudian Imam Asy'ari Al-Baghdadi memberi istilah ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin maksudnya usul-usul, kaidah-kaidah terkait dengan agama. Jadi ilmu-ilmu terkait kaidah-kaidah tentang agama. Ada lagi Al-Tahawi, Al-Ghazali, Al-Tusi maupun Al-Jili memberi istilah ilmu aqaid. Aqaid dari istilah akidah ya. Akidah itu adalah apa? Keyakinan. Kemudian lagi kalau dalam bahasa umum yang kita temukan adalah kata teologi. Theo dan logos gitu ya. Dari bahasa Yunani. Theo itu Tuhan, logos itu logika, pemikiran. Artinya berarti terkait dengan pemikiran-pemikiran tentang Tuhan. Yaitu bergandengan dengan Islam, maka teologi Islam merupakan ilmu yang membahas tentang fakta-fakta, gejala-gejala agama dan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Ada lagi berdasar rumusan pengertian tentang ini bisa dipahami teologi dan Islam yang ilmu yang secara sistematis, yang namanya ilmu sudah saya sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, yang namanya ilmu itu salah satu cirinya yaitu sistematis. Nah, ini ilmu sistematis, ilmu yang sistematis ya, membicarakan tentang persoalan ketuhanan dan alam semesta ini dalam perspektif pemahaman ajaran Islam berdasarkan apa namanya ajaran nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam. Lalu aspeknya ya. Aspek utama teologi keyakinan terhadap Tuhan dalam semua aspek, termasuk wujud, keesaan, dan sifat-sifat Tuhan. Wujud Tuhan, keesaan Tuhan, sifat-sifatnya. Utama itu kajian utama dalam teologi. Lalu berkaitan dengan alam semesta ini, termasuk persoalan penciptaan alam semesta, keadilan, dan kebijaksanaan Tuhan. Lalu perbedaan dan persamaan. Istilah teologi Islam itu perbedaan dan persamaannya adalah kalau ilmu usuluddin yang saya sampaikan tadi, usul berarti pokok, dasar ya, kaidah. Ad-din berarti agama. Ilmu ini membahas tentang pokok-pokok agama, persoalan-persoalan yang terkait dengan kepercayaan dan dasar ajaran agama Islam. Lalu ada istilah dengan ilmu tauhid. Wahada yuwahidu, tauhidan kan begitu ya. Tauhid itu ya mengesahkan Tuhan kan. Ilmu ini membahas tentang keesaan Allah dan hal-hal yang terkait dengan
Tuhan itu sendiri, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil yang tidak mungkin Allah lakukan, kemudian sifat jaiz. Jaiz itu boleh dilakukan, boleh tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait dengan ilmu tauhid. Lalu ada fiqhul akbar, pemahaman hal-hal yang besar ya, terkait dengan penciptaan alam semesta ini, terkait dengan wujud Tuhan, sifat Tuhan dan lain sebagainya, terkait dengan hubungan Tuhan dengan alam dan juga alam semesta ini. Lalu ada namanya teologi Islam, yaitu ilmu kalam yang diambil dari bahasa Inggris, theo dan logi. Ada bahasa Yunani juga begitu. William Rees mengatakan bahwa teologi merupakan disiplin ilmu yang membicarakan terkait kebenaran wahyu. Apa-apa informasi yang disampaikan melalui para nabi, serta kebebasan filsafat dan ilmu pengetahuan untuk mengkaji dan memahami terkait dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Kita lanjutkan dengan dalil-dalil Al-Quran tentang teologi. Al-Quran sebagai dasar ilmu kalam, ya. Sumber ilmu kalam Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, karena sudah jelas ya. Kalau kita tidak bisa mengenal Tuhan, ya bukan agama namanya. Karena itu salah satu Al-Quran misalnya disebutkan allazi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal arsy. Yang menciptakan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di aras. Ini kajian ini sungguh mendalam bagaimana Tuhan itu hubungannya dengan alam semesta ini. Dialah yang menciptakan bumi dan langit ini, alam semesta, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Dan kemudian lagi masanya adalah waktunya ya 6 masa. 6 masa itu ada periodenya. Kemudian lagi Allah bersemayam di aras. Di aras itu ya Allah alam di mana posisinya. Nah, di situ kajian-kajian tentang teologi itu di sana, bagaimana kedudukan Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian lagi ada juga hadis yang membicarakan masalah-masalah yang dibahas ilmu kalam yang dipahami sebagian ulama dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu pemahamannya berkembang. Diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, orang-orang Yahudi akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 70 golongan. Golongan maksudnya di sini bagaimana mereka berbeda pandangan terkait dengan pandangan terhadap wujud, sifat, dan lain sebagainya terkait yang ada hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta ini. Kemudian ada juga pemikiran manusia, baik berupa pemikiran umat Islam sendiri atau berasal dari luar. Misalnya kita pernah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Israiliyat, misalnya istilah Israiliyat orang-orang sebelum Muhammad ya, sebelum Nabi kita. Kemudian lagi ada yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Jadi pemikiran manusia itu berkembang, berkolaborasi, lalu ada dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai ajaran-ajaran dari tempat lain, dari bukan non-Islam. Ada yang memang dari Islam sendiri berkembang. Situlah ada diprediksi oleh Rasulullah terpecah menjadi 70 golongan. Kemudian insting manusia itu fitrahnya dia ingin selalu bertuhan karena yakin bahwa dirinya mempunyai keterbatasan. Untuk mengatasi keterbatasan itu, untuk memenuhi segala rasa penasarannya, rasa pertanyaan-pertanyaan terhadap alam semesta ini, yang sebagaimana kita ketahui tidak abadi, selalu berproses, selalu berputar, dinamis, maka dia butuh Tuhan. Manusia butuh Tuhan. Sejak dari mereka berkembang di periode awal ya, butuh perlindungan. Siapapun, apapun namanya ya,
Manusia butuh perlindungan. Dan dalam segi mikronya bisa juga misalnya kita butuh Tuhan karena kita tahu bahwa kita sangat terbatas. Adanya bencana alam, kemelaratan, adanya musuh-musuh yang ada di sekitar kita, ada binatang buas yang akan mengganggu kita dan lain sebagainya, adanya kecemasan terhadap adanya hari kiamat dan lain sebagainya, kematian, itu membuat kita insting manusia itu ya ingin selalu mencari Tuhan. Nah, ini kalau misalnya tidak ketemu dengan Tuhan yang sebenarnya, maka dia akan mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Muncullah dinamisme, animisme, menyembah berhala, menyembah api, dan lain sebagainya. Lalu persamaan teologi Islam dengan tasawuf dan filsafat. Ini sebenarnya rangkaian-rangkaian yang terkait dengan ilmu-ilmu teologi ini, ada tasawuf, ada filsafat. Ketiganya sebenarnya berusaha untuk menemukan kebenaran. Baik teologi, tasawuf maupun filsafat itu ingin menemukan, berupaya untuk menemukan kebenaran. Kebenaran dalam tasawuf berupa kasab. Kasab itu ya bagaimana dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka memandang berbeda dengan orang-orang yang lain begitu. Karena pandangannya, kebijakannya wisdom ya. Mereka sudah lebih bijak begitu memandang alam semesta ini berdasarkan pandangan hati nuraninya. Kebenaran dalam ilmu kalam ya bisa berubah dengan Al-Qur'an dan hadis. Karena dasar-dasar kebenaran ilmu kalam itu ya disokong berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kemudian kalau filsafat itu berupa wujud. Kebenaran filsafat itu berupa wujud, realita, realistis, bagaimana mereka berpikir lalu terwujud. Wujudnya di depan mata bisa dideteksi oleh panca indera, maka sudah tercapai wujudnya itu. Tapi ini bisa dipahami juga wujud yang ini juga bisa berupa wujud yang abstrak ya, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tapi orang semua mempercayai, meyakini bahwa itu hasil pemikiran filsafat begitu. Maka ketiganya mendalami pencarian segala yang bersifat rahasia, yang gaib-gaib. Misalnya penciptaan alam semesta, wujud Tuhan, keesaan Tuhan, kemudian lagi bagaimana kehidupan setelah mati, yang dianggap sebagai kebenaran terjauh ya, di mana tidak semua orang dapat melakukan itu tanpa menggunakan konsep berpikirnya teologi Islam, tasawuf, atau filsafat. Kemudian perbedaan ketiganya ya, kalau Islam, teologi Islam itu ilmu logika. Ilmu logika mempertahankan keyakinan agama, berisi keyakinan agama secara rasional, yang diterima oleh akal sehat. Mengenal Tuhan secara rasional. Bagaimana kita ini apa yang disampaikan itu masuk akal gitu ya. Masuk akal kita. Sebentar. Terus kita lanjutkan dengan filsafat ya. Filsafat yaitu berpegang teguh pada ilmu pengetahuan, berkembang menjadi sains dan filsafat sendiri, kebenaran, korespondensi, koheren, dan pragmatik. Korespondensi berdasarkan data-data, koheren itu berdasarkan hubungan-hubungan ya. Pragmatik itu pragma, gambaran-gambaran yang ditemukan melalui konsep berpikir yang secara mendalam. Kemudian lagi kita mengenal Tuhan secara bebas melalui pengamatan, kajian alam. Jadi secara bebas dia berpikir lalu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Metodenya juga menggunakan metode rasional. Ada lagi tasawuf. Tasawuf itu lebih mengedepankan menggunakan hati. Menggunakan hati manusia. Jadi bagaimana lebih menekankan rasa daripada rasio. Rasio itu akal.
Dia mereka menggunakan hati, berpikir, bersifat subjektif karena berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Lalu kebenaran huduri. Huduri itu kadang datang, kadang tidak. Hudur, hadir. Bagaimana dia mendapatkan kebenaran itu berdasarkan pengalaman lalu menggunakan hati nuraninya. Bahwa tasawuf itu ilmu yang memberi kepuasan kepada orang yang telah melepas rasionya secara bebas. Jadi sudah keluar dari rasio akalnya begitu. Tapi dia tetap berjalan mengikuti hati nuraninya. Nah, itulah menjadi berkembang bisa menjadi tasawuf praktis dan teoritis. Praktis itu juga orang yang langsung mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, atau yang teoritis ya baru konsep-konsep yang memberikan konsep-konsep. Lalu kita lanjutkan dengan ruang lingkup dan objek teologi Islam, bahwa ada 3 ruang lingkupnya. Hal yang terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, mabda, termasuk hubungan Tuhan, alam semesta dan manusia. Ada hal-hal yang berhubungan dengan utusan Allah, malaikat, nabi dan rasul dan kitab-kitab suci. Jadi ini 3 ruang lingkupnya. Ada yang lain berhubungan dengan sumber yang meyakinkan, sam'iyat, misalnya tentang alam kubur, bagaimana sisa kubur misalnya, bagaimana pertanyaan dalam kubur, kemudian terkait dengan alam akhirat, bagaimana gambaran alam akhirat, tentang aras, tempat Tuhan bersemayam, tentang lauhul mahfuz, bank data ya. Lauhul mahfuz itu adalah bank data, tempat kumpulan-kumpulan segala catatan amal di dalam dan tentang alam semesta ini. Ini yang menjadi kajian teologi Islam. Lalu objeknya terkait dengan ketuhanan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan. Kemudian lagi membicarakan keyakinan kebenaran terhadap pengakuan eksistensi Tuhan beserta sifat-sifatnya. Jadi ini menjadi objek ininya. Manfaatnya bagi kita yaitu mendapatkan keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Tentu kita kalau mengetahui terhadap teologi, kita akan meyakini bahwa Tuhan itu memang ada berdasarkan dalil-dalil yang kita temukan, yang dikemukakan. Kemudian lagi memberikan penguatan landasan keimanan ya, melalui pendekatan filosofis dan logis, tapi bisa dipaparkan secara rasional. Karena berdasarkan data-data, dalil-dalil dari Al-Quran maupun hadis. Lalu menopang dan menguatkan sistem ajaran Islam yang terdiri 3 pokok: iman sebagai landasan akidahnya ya, kemudian Islam sebagai manifestasi syariah serta ibadah, kemudian muamalat dan ihsan sebagai aktualisasi akhlak begitu. Ini menjadi menguatkan, menopang sistem ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam. Lalu dilanjutkan dengan turut menjawab problematika ya penyimpangan teologi agama lain. Nah, kan pemahaman teologi agama lain juga ada, ilmu-ilmu tentang teologi ini. Maka kita harus juga dikuatkan supaya umat Islam tidak tidak menyimpang karena mengikuti pemahaman dari agama, akidah umat non Muslim, orang-orang agama lain yang menyampaikan bahwa Tuhan begini. Kita juga harus memberi memberi logika, memberi penjelasan agar bahwa yang dimaksud dengan Tuhan dalam Islam itu seperti ini misalnya dengan dalil Al-Qur'an maupun hadis. Jadi begitu. Jadi sungguh besar manfaat dari teologi, mempelajari teologi Islam ini, dan menjadi dasar bagi kita untuk melangkah ke tahapan selanjutnya, misalnya terhadap pelaksanaan syariat atau ibadah, muamalah maupun ihsan, untuk terkait dengan hubungan sesama manusia maupun dengan hubungan manusia dengan Tuhan serta sesama alam ini ya, terhadap alam ini. Saya kira ini pertemuan selanjutnya, dan tugas Anda adalah mengembangkan wawasan Anda melalui tugas-tugas yang sudah disampaikan melalui kolom tugas mahasiswa ya, tugas Anda di pertemuan 5 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.